limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita jaga terus-menerus dengan meningkatkan ketakwaan, memperkuat lagi keimanan, dan semua itu akan menjadi baik ketika berlandaskan ilmu, dan ilmu didapatkan di majelis ilmu yang disampaikan ayat, hadis dan dijelaskan isinya, maka akan mewariskan ketenangan. Dan di antara ketenangan yang harus kita miliki yaitu ketenangan dalam berkeyakinan. Itu yang kita kemudian pahami dengan akidah. Akidah yang lurus akan membuat hidup kita menjadi mantap dan tertata, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergoda sana kemari oleh fitnah dunia yang macam-macam. Makanya materi akidah itu menjadi materi yang sangat penting untuk selalu kita bahas. Dan akidah yang baik itu adalah akidah yang diambil dari rujukan yang baik, dari sumber-sumber yang baik. Dan ketika kita kumpulkan kitab-kitab akidah dari masa ke masa, itu sebenarnya sama isinya. Cuman nanti menjadi berbeda ketika ngomongkan kasus per kasus. Nah, makin kesini kitab akidahnya makin tebel karena kasusnya makin banyak. Makin banyak orang sesat, makin banyak pemikiran menyimpang, makin banyak orang-orang yang aneh-aneh di dalam menyampaikan agama. Makanya konfidin azani Allah wa iyyakum, seorang muslim harus berhati-hati dari penyimpangan itu, dan salah satu bentuk kehati-hatian adalah bermajelis ilmu, wabil khusus tentang akidah, karena akidah yang salah itu bisa merusak keimanan, bisa membatalkan keislaman, dan bisa membatalkan jaminan kita untuk masuk surga. Dan kalau itu yang terjadi, itu musibah yang luar biasa. Makanya lurusnya akidah ini harus menjadi prioritas kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar jangan sampai kita terombang-ambing pada kekeliruan. Dan pada majelis kita di tiap ahad pertama, saya secara pribadi membawakan kitab akidah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyebutkan beberapa poin yang pernah kita bahas. Saya ulangi karena kita sudah lama vakum tidak membahas kitab ini, karena ada pembahasan kurban, ada pembahasan Muharram dan seterusnya. Jadi pembahasan utamanya akidah, tapi kemudian karena ada momen-momen tertentu kita kita sisipi materi-materi itu agar nggak bosan, nggak jenuh. Nah, maka sekarang kita kembali ke pembahasan akidahnya. Nah, di dalam kitab beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia untuk semua makhluk, baik yang muslim maupun non-muslim. Nah, maka Ar-Rahim itu kasih sayang Allah untuk hanya orang yang beriman yang nanti akan diberikan di akhirat. Kemudian dia melanjutkan pada poin yang pertama, Al-Qur'anu kalamullahi khairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini pernah kita bahas panjang. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan Quran itu berasal darinya dan nanti akan kembali kepadanya. Wa man qala ghairu hadza fa huwa kafirun. Dan orang-orang yang mengingkari kalau Al-Quran itu makhluk, orang-orang yang mengingkari kalau Al-Quran itu kalamullah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kafir. Jadi ketika dikatakan Al-Quran itu kalamullah, berarti firman Allah. Firman Allah berarti bagian dari Allah, maka Quran itu bebas dari kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Singkatnya gitu. Tapi kalau dikatakan Quran itu makhluk, makhluk itu kayak kita, ya sok salah, sok keliru, sok luput. Nah, seperti ini adalah sebuah bentuk kekufuran. Nah, maka seorang muslim tidak boleh mengatakan seperti itu. Ini perkataan beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, kemudian perkataan beliau yang kedua, wal imanu qaulun wa amalun wa niyyatun. Yang namanya iman itu rangkaian ucapan, kemudian perbuatan dan niatun yang terniatkan di dalam hati. Ini harus sama. Nanti ada orang yang mulutnya ngomong Islam, tapi hatinya hanya banget ngomong Islam sama agama Islam. Itu namanya orang apa? Orang munafik. Nanti ada orang yang hatinya itu sebenarnya condong kepada Islam, tapi sungguh sadar gak mau. Itu orang apa? Orang kafir.
Nah nanti ada lagi orang yang orangnya kayak orang Islam, tapi mulutnya sama hatinya benci banget sama Islam. Itu orang apa namanya? Orang zindik. Jadi Islam itu, keislaman kita itu yang dituntut harus sama antara yang diyakini, diucapkan sama diperbuat. Tidak boleh beda. Jadi kalau kita ini senang sama Islam dalam hati, ya mulut kita harus menyatakan, perbuatannya menunjukkan. Makanya ada orang mengaku berislam tapi kok nggak sholat. Nah, ini dipertanyakan, iman bener apa enggak? Ngomongnya Islam kita sholat gitu kan. Nah itu kira-kira penjelasan singkatnya. Panjangnya sudah kita bahas. Yazidu bito'ah yang musuh bil maksiyah. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Sehingga kalau kamu pengen naikkan keimanan, ya banyak-banyak berbuat ketaatan. Ketaatan itu apa ya? Tadi sholat, puasa, zikir, hafalan Quran, pengajian, sedekah, infak, berbakti sama orang tua, berdoa. Nah, semua hal yang baik itu bagian dari ketaatan. Sebaliknya, ketika kita bermaksiat, menipu, mencuri, berbohong, minum minuman keras, alhamdulillah bergaul sama orang jelek, maka itu akan menurunkan keimanan. La yajuzu al-qaul illa bil amal. Ucapan tidak akan dikatakan baik kalau amalnya tidak sesuai. Ngomongin Islam, lisannya, ini gak sholat, dan dipertanyakan keislamannya. Katanya Muslim, tapi kok benci banget sama orang Islam, dipertanyakan keimanannya. Wala yajuzul qaul wal amal illa binniyah. Amal sama ucapan ketok kayak orang Islam tapi hatinya benci banget sama Islam, maka ini dipertanyakan keimanannya. Wala yajuzul qaul wal amal wal niyyah illa bi muwafaqatis sunnah. Dan orang kalau mengucap, berbuat dan berkeyakinan di dalam hati, ini harus sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan ajaran Islam. Ngamal dia sholat, tapi sholat subuh 5 rakaat, ya salah juga gitu kan. Berbuat dia puasa wajib, bukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, itu salah dia. Makanya dia seorang Muslim harus paham ini, iman naik dan turun, naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Kemudian apa tadi? Harus sinkron antara yang di dalam hati yang diucapkan dan diperbuat. Diucapkan sama diperbuat harus sama. Perbuatan dan ucapan harus sinkron dengan hati. Perbuatan, ucapan dan hati harus sinkron dengan sunnah gitu. Nah, kemudian ditanyakan oleh temannya yaitu Su'aib, dia bertanya, fakultu lahu, dan aku bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, ya Aba Abdillah, wa Abu Abdillah, wa ma muwafaqatis sunnah. Sesuai sunnah itu apa maksudnya? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, dijawab, qala taqdimatus shaykhaini Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dalam Islam kamu harus mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Tidak boleh ada yang lebih utama daripada dua ini. Setelah Nabi tentunya. Makanya nanti ada orang-orang yang gagal paham dengan ini, dia membenci Abu Bakar dan Umar, itu ya Islamnya dipertahankan. Jadi jangan sampai kita orang Islam benci sama Abu Bakar dan Umar. Ya Suhaib, la yanfa'uka ma kuntu wa katabtu hatta tuqaddima Utsman wa Aliyan ala man ba'dahu. Nah, dia mengatakan setelah Abu Bakar dan Umar, yang lebih mulia adalah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Makanya ini yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Dan ini kalau kita cari di kitab-kitab akidah yang lain sama. Makanya jangan sampai kamu nanti ketika ketemu orang yang mengatakan, oh ini Umar bin Khattab gini dia elek, enggak usah didengerin. Abu Bakar gini dia elek, enggak usah kamu perhatikan. Oh Utsman gini dijelek-jelekin, enggak usah kamu dengerin. Ya, kenapa? Karena mereka ini golongan atau orang yang terbaik di dalam Islam. Nah itu sudah pernah kita bahas, kita jelaskan Abu Bakar begini, Umar bin Khattab begini, Utsman begini, Ali begini, kita jelaskan satu-satu, kita jabarkan. Nah sekarang pada level berikutnya, perkataan berikutnya dari
Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, ya Su'aib bin Harb, wahai Su'aib bin Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta la tashhada li ahadin bi jannatin wa la narin illa al-'asharata alladhi shahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min Quraisy. Su'aib bin Harb, tidak akan manfaat nih apa yang tak tulis untuk kamu kecuali kamu memberikan persaksian, menyatakan, membenarkan bahwasannya orang-orang yang disebut sebagai penghuni surga atau neraka itulah mereka yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu penghuni surga yang sudah dikabarkan itu ada 10 dan mereka itu semua dari orang Quraisy. Jadi ketika kita mau menyatakan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, maka kita butuh dalil. Ketika dalilnya enggak ada, maka kita tidak boleh memastikan surga dan neraka untuk seseorang. Loh, berarti orang kafir nggak boleh kita pastikan ke neraka? Oh, kalau itu pasti. Bahwasanya orang yang kafir pasti neraka, jelas ayatnya. Tapi maksud saya ketika kita nyebut nama dan nama itu bukan orang kafir, maka kita nggak boleh mengatakan dia pasti ke neraka. Gitu. Misal ada orang bermaksiat meninggal, terus yang kita katakan dia ahli neraka selama-lamanya, tidak boleh. Bisa jadi dia orang Islam yang nanti anaknya memintakan ampun, Allah akan mengampuni. Tapi kalau dia meninggal di atas kekafiran, pasti itu ahli neraka selama-lamanya. Begitu pula surga, orang Islam semua dijanjikan surga. Tapi apakah prosesnya mereka langsung masuk surga atau ada proses yang mengawali, mungkin disucikan dulu di neraka dan seterusnya, kita tidak tahu. Tapi kalau kita mau memastikan seseorang ini pasti ahli surga, hanya ada orang yang mengaku surga ini wis tak kaplingi, wah gitu. Aku wis duwe sertifikat ning surga, gitu. Bahasa-bahasa kayak gitu loh. Belum pernah lihat ada orang tuh bikin paspor tulisannya Jawazul Jannah kalau nggak salah. Jadi paspor surga. Yang gue sama surga. Nah maka yang seperti itu tentu kita tolak. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kalau kita mengatakan si A ini masuk surga, si A ini pasti ahli surga dan ada di dalam surga nanti selama-lamanya, maka itu butuh dalil. Nah yang ada dalilnya itu cuma 10. Nah, sehingga dari yang ada dalilnya ini kita imani, jangan ditolak. Nah dari 10 ini 4-nya sudah kita sebut. Siapa? Ulama Rasyidin tadi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah baru kemudian kita nyebut yang ke-5 sampai yang ke-10. Disebutkan bahwasanya mereka adalah yang pertama Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali bin Umar. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nukair, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang kelima itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, sekarang kita bahas. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 3748. Dia SAW bersabda, asaratun fil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Berarti kita dalil kan? Nah, ketika ada seperti ini kita imani. Yang pertama, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar masuk surga. Berarti ada dalilnya. Makanya nanti ada orang yang bersyahadat wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Hafsah wa Aisyah finnar. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah masuk neraka. Ini jelas bohong, jelas dusta. Tidak boleh orang Islam punya keyakinan seperti itu. Nah kemudian yang kedua, wa Umar fil jannah, dan Umar juga masuk surga. Dah 2 toh. Nah yang ketiga, wa Utsman wa Aliun wa Zubair, wa Utsman ketiga, wa Utsman, kemudian wa Aliun wa Zubair, dah 5. Wa Thalhah wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa Sa'ad ibni Abi Waqqas, 9. Kemudian ini 9 ini masuk surga kata Nabi. Qala fa'adda haula'il tis'ata wa sakata 'anil 'ashirah. Maka beliau sudah menyebutkan 9, yang ke-10 beliau diam
Faqala al-qaum nansuduka Allah ya Abul A'war manil ashir. Maka orang-orang berkata, kami berdoa kepada Allah wahai Abul A'war, siapakah orang yang ke-10? Maka Sa'id bin Zaid berkata, qala nasyattumuni billah Abul A'war fil jannah, kami berharap engkau Abul A'war yang masuk surga. Qala Abu Aisyah Abul A'war wa huwa Sa'id bin Zubair bin Amr bin Nukail. Maka Abul A'war itu yang dimaksud adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian wasami'tu Muhammadan yaqulu, dan aku mendengar Muhammad berkata, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa nabiyyin azza Allah wa iyyakum, sehingga 10 orang ini yang kemudian dijamin masuk surga. Kemudian dalil yang lain dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, dan Umar di surga, wa Utsman fil jannah, dan Utsman di surga, wa Ali fil jannah, dan Ali di surga, wa Talha fil jannah, dan Talha di surga, wa Zubair fil jannah, dan Zubair di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'ad fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah di surga, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga juga. Nah, ini 10 orang yang dijamin masuk surga, sehingga kita imani sebagaimana Allah dan Rasulnya jelaskan. Nah, kita mulai. Kalau yang 1, 2, 3, 4 yang sudah kita jelaskan yang lalu, Abu Bakar udah, Umar udah, Utsman udah, Ali sudah. Nah, kita mulai nih yang ke-5, Talha bin Ubaidillah. Ini penjelasannya singkat, jadi nggak sepanjang kalau kita belajar sirah, karena tema kita akidah. Jadi intinya meyakini mereka ahli surga, kemudian kita jelaskan singkat untuk bahan informasi singkat aja. Jadi biar kamu ini, khususnya mas-mas yang masih muda-muda ini, biar gak sing diidolake Superman, Supermi, nah sudah. Jadi harus orang-orang yang ahli surga. Kenapa? Karena nanti anta Muhammad babta, kau akan bersama orang yang kau cintai. Nek kamu mencintai Ultraman, itu di surga, di akhirat ada Ultraman. Ultraman ini di surga pun rokok. Kan garis yang main Ultraman ya, main Ultraman mau Jepang kafir dengan rokok. Kamu mengidolakan pemain bola ini Islam apa enggak ya gitu. Nah, nek pemain bola ini Islam ya bisa wae ke surga. Tapi kalau main bola ini kafir yang jelas neraka ya. Makanya seorang muslim harus tahu ini tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat yang mulia seperti ini, agar idolanya adalah mereka ini. Dengan mengidolakan mereka ini, maka kita sebagai seorang muslim akan bersama dengan mereka. Nah, Talha bin Ubaidillah ini orang yang ke-5, sahabat yang ke-5 yang dijamin masuk surga. Dia termasuk generasi pendahulu yang masuk Islam pertama, juga termasuk dari orang yang mendapatkan hidayah lewat Abu Bakar As-Siddiq. Talha tidak mengikuti perang Badar karena Nabi SAW pada waktu itu mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk mencari berita tentang rombongan kaum musyrikin. Jadi mereka tuh pengen perang, tapi sama Nabi dikasih tugas khusus. Nah, itu bukan berarti lari dari medan perang, tidak, itu utuh apa-apa. Namun Talha dan Sa'id bin Zaid tetap diberikan ghanimah dan upah. Padahal ghanimah itu untuk yang ikut perang. Nah, karena dia mau perang tapi enggak kasih kesempatan karena dikasih tugas khusus, maka sama Nabi tetap terhitung sebagai orang yang ikut perang. Makanya dari ghanimahnya beliau berdua tetap mendapatkan. Nah, Talha yang melindungi Nabi SAW dalam perang Uhud. Jadi perang Badar nggak ikut, perang Uhud ikut. Nah, perang Uhud kaum muslimin sempat terdesak dengan pasukan yang orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu masih kafir, membawa pasukan Uhud di gunung Uhud terus naik. Nah, yang pasukan kaum muslimin di situ kepancing karena di bawah ada ghanimah, mereka turun. Padahal sudah dipesan apapun yang terjadi jangan turun. Nah, begitu lihat ini kok harta pating geletak itu tak jiko meduk. Begitu mereka meduk, Khalid bin Walid putar naik dipanah hilang. Nah, dihujanilah kaum muslimin dengan panah, banyak yang meninggal dan kalah dalam perang Uhud. Dan Nabi mempunyai tameng hidup yang bernama Talha bin Ubaidillah.
menangkis dan Nabi di belakang. Makanya seorang muslim kalau mau korban waktu, korban tenaga, yang masih kecil-kecil, korban pikiran, ibu ngaji, tahfidz, santri sini semua. Nah, terus kamu ngeluh, kesel, capek, mau menyerah, mau keluar, gitu kan? Belum kamu diajak jihad lagi kon tahfidz. Gimana kalau mau diajak jihad? Lihat panah bertabaran itu mungkin lari paling duluan. Makanya jiwa-jiwa pejuang itu harus dilahirkan sejak kamu muda seperti ini, berjuanglah. Nah ditarget kon napalan 30 juz 3 tahun, setengah tahun kamu udah hafal gitu. Jadi sisanya dengan murojaah. Nah, sampai jadi pemuda Islam itu biasa-biasa aja. Karena udah banyak orang biasa. Yang belum ada itu yang luar biasa itu belum ada. Nah apalagi yang biasa di luar itu banyak. Yang luar biasa ini belum ada. Ya. Kayak kamu jadi anak muda jangan malas-malas. Nah, Thalhah bin Ubaidillah melindungi Nabi SAW, ditangkis itu panah. Dan beliau, Nabi SAW sampai jari beliau terluka kena panah. Itu pun sudah ada Thalhah bin Ubaidillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Thalhah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Jadi seorang mujahid pemberani, tidak pelit dan orangnya suka menolong. Pada perang Uhud Nabi SAW menyebut Thalhah dengan sebutan Thalhah Al-Kabir, orang yang baik. Jadi mencari citra dari manusia itu jelek. Tapi kok karena kita baik, manusia menyebut kita orang baik, itu ya nggak salah juga. Tapi nek kita berbuat baik pengen dipuji orang itu jelek, sangat jelek. Jadi niat kita ya kepada Allah. Tapi kok karena kita sudah berbuat baik terus orang mengenal kita jadi orang baik, itu baik. Dan itu pertanda akhir yang baik. Misal kamu meninggal, santri Ma'had Tahfidz Masjid Istiqlal itu sing paling hebat si fulan. Kenapa? Karena hafalannya cepat 6 bulan udah beres 30 juz. Dengan sebulan itu 5 juz gitu kan. Nah, maka itu akan dikenal tuh. Ya, tercatat, tidak apa-apa kalau kita dikenal baik. Tapi nek kita tahfidz pengen mencari sebutan yang baik itu nanti jelek. Nah, maka dikenal dengan Thalhah Al-Kabir, orang yang baik hati. Kemudian dalam perang Dzul Ashirah disebut dengan Thalhah Al-Fayyad, orang yang melimpah keberaniannya, sangat melimpah keberaniannya. Kalau bahasa Jawa turah kendel, jadi kendel pol. Kamu malam-malam mau pipis jam 12 malam buka teman nih, kacanya aku mengunci, ini nek lanjian dan menangis sendiri. Baru di WC aja takut gitu kan, nggak boleh. Orang laki-laki itu harus pemberani. Nah, aku nek ketemu harus yang orang-orang, kamu udah punya hafalan kok, tinggal dibaca ayat kursi gitu kan. Nah, aku nek dibaca ayat kursi, setannya yang ngalih, jikun kursi bandem, itu mesti ngomong. Nah, jadi juara ayat kursi, ambil kursinya, lempar aja. Nah, itu dikenal dengan Thalhah Al-Fayyad. Kemudian dikenal juga dengan sebutan pada perang Khaibar Thalhah Al-Jud, Thalhah yang dermawan, dua apa tiga ini. Itu orang dermawan kayak gitu. Jadi kalau membantu itu nggak hitungan. Ada orang butuh bantu, ada orang minta kasih. Nah, Thalhah dijamin masuk surga dan disebut juga sebagai orang yang mati syahid. Nah, ini tadi dikenal di perang Uhud, perang Dzul Ashirah, perang Khaibar. Ini menunjukkan dia itu mujahid, real mujahid yang nyata. Yaitu apa? Orang yang kalau ada panggilan jihad dia selalu ikut, nggak terlibat, harus terlibat. Dan Thalhah dijamin masuk surga dan disebut orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyandura ila syahidin yamsi ala wajhil ard, falyandur ila Thalhah ibni Ubaidillah." Nek kalian mau lihat manusia yang nanti jadi penghuni neraka, penghuni surga, dan dia adalah mati syahid, ini loh orangnya. Hari ini masih jalan di muka bumi pada waktu itu. Ini loh orangnya, namanya Thalhah bin Ubaidillah. Nah, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini ya kita imani. Tapi hari ini banyak orang ngaku-ngaku Habib fulan penghuni surga,
Bahkan ketika disuruh masuk surga dia nggak mau masuk surga orang lebih. Katanya dia hanya akan masuk surga kalau teman-temannya di neraka sudah dikeluarkan. Itu kan jelas dusta. Bahkan nanti ada seorang Habib ngomong, kalau nggak malu sama Allah, maka neraka itu sudah saya padamkan. Ada kayak kembang api yang bisa diganggu gitu ya. Makanya yang seperti itu ya, jangan sampai panjenengan tertipu. Nah, itu karena mereka itu para penipu. Ujung-ujungnya minta dikenal dan pengen terkenal. Kalau sudah dikenal dan terkenal, pengen mencari penghidupan dari situ. Nah, mencari pengagungan manusia. Dan manusia itu datang bawa duit, bawa harta, bawa macam-macam yang dia mau. Nah, itulah yang musibah hari ini. Banyaknya orang-orang yang tidak kembali kepada dalil, tapi ngarang-ngarang, ngaku-ngaku. Bahkan nanti 3 hal yang ditanyakan di kuburan apa? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka. Nah, itu nek ditekokke ke anaknya Muhammad Gufron. Kalau kalian nanti ditanya di kuburan, man rabbuka, wa man dinuka, wa man nabiyuka, kata anaknya Muhammad Gufron, jawab Muhammad Gufron. Nah, Muhammad Gufron itu siapa? Enggak ada yang tahu gitu. Yang tahu ya cuma dia anaknya, dia nyebut bapaknya. Nah, nanti Habib-habib itu ya ketika ditanya man rabbuka wa dinuka wa man nabiyuka, jawab Abdullah Al-Haddad. Ini ngomong. Nanti yang lain jawab Al-Ba'alawi. Nah, nanti siapa? Kiai Agil Sirot. Kalau ditanya man rabbuka wa dinuka wa man nabiyuka, jawab muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Jawaban beda-beda. Kenapa? Karena tidak bersumber kepada sumber yang benar. Kalau bersumber pada sumber yang benar, jawabannya ya man rabbuka ya Allah, wa man nabiyuka ya Muhammad, wa man dinuka ya al-Islam. Bahkan Muhammad Gufron sendiri itu ketika ngomong, nanti nek ditanya man dinuka wa man nabiyuka wa ma rabbuka man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, jawab Pancasila. Maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan menunjukkan tidak berpegang berpedoman di atas dalil yang benar dan di atas ilmu yang benar. Makanya seorang muslim ketika belajar dengan benar, insya Allah dimanapun dia jawabannya pasti sama. Orang Indonesia, orang Amerika, orang Saudi, orang Yaman, orang manapun, kalau belajar dari sumber yang benar jawabannya sama. Man rabbuka ya Allah, man nabiyuka ya Muhammad, wa man dinuka ya al-Islam. Seorang bakal jawab sing dia gitu kan. Nah, nanti ada orang sufi tertentu jawabannya ya mursyidnya Syekh Fulan bin Fulan. Nanti kalau orang macam-macam makanya bingung kita kalau dengerin orang kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dirahmati Allah juga, ya, Nabi pernah mengatakan seperti ini menunjukkan Thalhah bin Ubaidillah memang dijamin masuk surga. Dan Thalhah bin Ubaidillah benar-benar wafat pada tahun 36 Hijriah pada perang namanya perang Jamal. Jadi perang Jamal itu perang antara dua kubu kaum muslimin, di mana Aisyah dan Zubair waktu itu menuntut kisos atas meninggalnya Khalifah Utsman ibn Affan, yang kemudian permasalahannya semakin besar hingga memaksa mereka berhadapan dengan pasukan Khalifah Ali dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan perang Jamal. Nah, Thalhah bin Ubaidillah wafat di situ dan beliau radhiyallahu anhu dicatat dalam sejarah pernah menikah dengan 8 orang istri. Ini bukan berarti istrinya 8, jadi pernah nikah 8 kali. Nah, kemudian memiliki 11 putra dan 4 putri. Itu singkatnya dari Thalhah bin Ubaidillah. Kita masuk ke sahabat berikutnya yang dijamin masuk surga, yaitu Az-Zubair bin Awwam. Namanya adalah Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Azdi Al-Makki yang dikenal dengan Abu Abdillah. Berarti ini masih saudara Nabi SAW karena bertemu di Abdul Uzza bin Asad bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muthalib. Berarti bertemunya dengan Nabi di
Abdul Muthalibnya, sebagai sepupu Nabi dari ibu. Karena kalau bin itu kan kembali ke bapak ya. Nah, dari bapak ketemunya di Abdul Uzza. Nabi nanti juga ada nasab Abdul Uzzanya, tapi kalau dari ibu lebih dekat lagi ketemu di Abdul Muthalib. Nah, Sofia binti Abdul Muthalib ini adalah bibinya Nabi SAW. Makanya Ali, Az-Zubair, Tolha dan Sa'ad pada waktu itu adalah orang-orang yang umurnya sebaya dan mereka hampir lahir di tahun yang sama. Ayah Zubair bin Awam wafat ketika Zubair bin Awam masih kecil, berarti beliau yatim. Kemudian diasuh oleh ibunya Sofia yang kadang mendidiknya dengan keras agar ia tumbuh sebagai pahlawan pemberani dan tangguh. Makanya kalian nih yang masih muda ini, nek diseneni karo ustate jangan baperan. Lagi dhewe wacananmu kurang banter nangis ora lagi. Kamu laki-laki. Maka Zubair bin Awam itu dididik dengan keras oleh ibunya, jangan sampai dia menjadi laki-laki yang cengeng. Laki-laki jatuh nggak usah nangis, bangun lagi. Laki-laki kalau kemudian dimarahin sama ustadznya nggak usah baperan, siap untuk memperbaiki diri. Kurang ajar, kalian ini utong, besok metu, jangan. Ya, siap tak? Saya akan perbaiki. Makhluk julurnya masih salah, siap begitu. Belum disuruh jihad tuh, baru disuruh takfir. Makanya iman ibn azan ya Allah ya mungkin ketika kalian bagi anak muda khususnya laki-laki ya, maka kamu harus punya keberanian, dan keberanian itu terukir dari proses belajar kamu. Bagaimana mental kamu dari gagal mau berubah enggak, dari jelek mau jadi lebih baik apa enggak. Ya dulu waktu sekolah itu sering sama guru juga goblok. Ya saya nggak nangis, biasa aja. Tapi ya terus saya juga nggak diem aja, ya saya belajar. Jadi ya saya pernah muda kayak kamu toh, di sekelas tuh rame nakal gitu kan, bersama gurunya, wes rame goblok. Habis itu saya belajar, cak saiki nangis kan dari Pak Emboe, ke Pak Emboe terkong polisi. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Kasihan Pak Ustadznya yang mengajari dengan serius, dengan ikhlas kok. Malah buat sendiri. Ya, ada malah Pak yang anak ini cak duel di lapangan kuning, musibah hari ini mengerikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keutamaan Zubair bin Awam setelah dididik keras oleh ibunya, dididik sebagai laki-laki sejati untuk berjuang. Nah, Zubair masuk Islam pada saat usia 16 tahun dan termasuk generasi awal yang masuk Islam, masih muda. Nah tadi kan bersamaan dengan Ali bin Abi Thalib, anak-anak muda. Di Islam itu bersinar di awal waktu. Selain ada Nabi SAW, di situ juga ada orang tua yang sangat hebat dalam keimanan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak pernah ragu dengan apa yang beliau dengar dari Nabi SAW. Kemudian ada Umar bin Khattab yang siap berkorban membela agama lahir batin dengan semua perjuangannya. Dan kemudian juga ada Utsman bin Affan yang sedemikian rela mengorbankan semua hartanya untuk dakwah. Walaupun begitu ya rantai. Nah kemudian yang ketiga ada anak-anak muda yang siap mengiringi perjuangan kaum tua dan orang-orang kaya tadi itu. Makanya ya kamu sebagai anak muda khususnya gitu, harus senang bisa duduk bareng dengan yang sepuh-sepuh ini. Karena Islam ya memang seperti ini, jadi bersamanya orang tua, orang kaya dan anak muda, sinkronnya, sinerginya yang bareng-bareng itu yang menghasilkan kekuatan yang besar. Makanya juga bin Awam masuk Islam ini ya merupakan keberkahan yang luar biasa, dan dia adalah orang pertama yang mengangkat pedang di jalan Allah ketika beliau masih muda dalam rangka melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi pemuda yang pertama berjihad di jalan Allah. Zubair hijrah ke Madinah dan terlibat dalam perang Badar serta berbagai peristiwa penting. Jadi hampir mirip kayak Tolha bin Ubaidillah. Kalau ada kesempatan jihad perang nggak mau mundur atau undur diri. Pokoknya pengen selalu terdaftar. Ini loh anak muda ini. Jadi
Jadi kamu kalau ada kesempatan apa nih, misalnya diminta imami siap, diminta adzan siap, imami mau raiso, adzan mau pegang, suruh hafalan takut salah, suruh ini ya jangan, harus siap ya. Bahkan sebagai anak muda laki-laki, kamu harus siap kalau sewaktu-waktu bapakmu itu pergi meninggal, kamu harusnya menggantikan beliau. Gimana? Membimbing orang tua, adik-adik ke jalan yang baik dan gitu, menjaga mereka, dan sampai nanti ada yang mendolimi ibu kita, saudara kita, dan kita malah lari hanya membela. Nah, kemudian Urwah bin Zubair putranya mengatakan bahwa terdapat 3 tebasan pedang pada diri Zubair bin Awam, yang salah satunya terletak di bahunya. Kena pedang dibacok, kena membekas. Ia terkena 2 tebasan pada perang Badar, 1 tebasan pada perang Yarmuk. Dan Zubair menunggang kuda dengan menggunakan sorban kuning yang dinyatakan bahwa para malaikat turun serupa dengan penampilannya. Tadi dalam beberapa peperangan itu Allah turunkan malaikat untuk membantu kayak perang Badar. Nah, malaikat yang turun itu mereka turun dengan menggunakan atribut sama dengan Zubair bin Awam sebagian. Ini menunjukkan keutamaan orang ini gitu. Ya kayak kamu senang sama tokoh tertentu, akhirnya pengen ngambil klambi itu. Senang kalau Ronaldo terus nyari jersey itu misalnya Ronaldo gitu. Nah, Zubair bin Awam ini orang yang baik, seorang pemuda yang berjuang. Makanya ketika malaikat dikirim untuk membersamai peperangan Nabi Muhammad SAW, maka jelmaan atau manusia yang ditiru oleh malaikat salah satunya adalah Zubair bin Awam. Dan Zubair disebut sebagai tetangga Nabi SAW di surga. Nanti ada riwayat-riwayat seperti itu. Dan Zubair juga dinilai sebagai al-hawariyun. Al-hawariyun itu pengikut setia dulu zaman Nabi Isa. Dan Nabi juga menyebut Zubair itu sebagai hawariyunnya, orang yang setia. Makanya pentingnya menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Ketika kamu menyatakan setia pada Islam, ya istiqomah belajar agama. Jadi kalau sudah ibarat masuk, itu jangan keluar kecuali bawa ijazahnya. Jangan masuk baru dapat juz 30 keluar, itu jelek. Jadi pokoknya harus berikrar, aku gak akan keluar dari pondok ini kalau belum lulus atau belum hafal Quran gitu. Nah, maka yang menemitin azan ya Allah yakum, Zubair merupakan sosok pembela Nabi SAW. Nah, mereka yang jadi pembela setia Nabi, di situ ada Hamzah, ada Ali, ada Zubair, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyyan." Setiap nabi itu punya pengikut setia, hawariyun. Wa hawariyyi Az-Zubair, dan pengikut setiaku itu Az-Zubair. Jadi Zubair itu kalau saat ini pas pampres yang selalu nempelin presiden, sampai ada pas pampres itu ada tamu negara mau megang Pak Prabowo dari belakang, disamplok kalau pas pampres itu. Pak Prabowo tahu, Pak Prabowo marah, pas pampres itu disamplok genti. Nah, Zubair seperti itu. Artinya siap sedia untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia nggak takut dengan siapapun. Kenapa? Didikan ibunya. Makanya sebagai ibu, dengan ibu yang dirahmati Allah, jangan mendidik putra dengan yang laki-laki itu sebagai penakut, anak cengeng, jangan. Nek tiba jatuh biarin aja. Nek nangis dengan seneni calanan pasal nangis. Ngadeg meneh diresi dhewe korene, golek tentir kono diobati, nek suwek golek plester. Jangan nangis terus malah digawe tambah nangis. Aduh anak mama jatuh toh, tuh malah sakit gini toh, tambah nangis itu kan. Ya, jadi jangan sampai putra-putra jenengan itu jadi laki-laki yang penakut. Kamar mandi gitu kan, Bu temenin ke kamar mandi, padahal SD kelas 6 gitu. Ayo temenin, udah berangkat sendiri laki-laki.
apa-apa. Jangan sampai nanti gede dia jadi penakut nih. Terus curhat, aku tadi dimarahin Pak Guru. Jangan terus dengan melu marah atau di grup sekolahan lesu-lesu guru sekarang galak-galak. Jangan. Jangan harus tanya, kenapa kok dimarahin gini. Berarti kami yang salah. Saya setuju itu sering dilempar kapur itu sering, dilempar penghapus itu nanti. Kayak dikoplok dari nanti. Tapi teman saya ada di Muruki itu, ada ustadz itu sekarang sudah meninggal, semoga Allah merahmati beliau. Itu kalau muridnya itu tidur sambil duduk, dia nggak marah, sambil diam gini loh, nggak marah. Tapi nek tidur naruh kepala, itu nggak ada peringatan, datang langsung disamplok, wah gitu. Nah saya nggak pernah tidur gitu, tapi pernah lihat teman, wah tidur gitu parahnya, wah gitu, kaget. Nah zaman dulu kita malah nggak berani cerita sama orang tua kayak gitu. Mereka orang tua mesti akan nyerani kita, salahmu sekolah dulu gitu. Nah orang tua sekarang diceritanya anak ngono, saya sok lesu, tekan sekolahan, bawa polisi gitu. Terus gurunya atau ustadznya dimarahi gitu kan, bawa kantor polisi. Jangan ya, kasihan generasi-generasi jenengan itu jadi generasi-generasi yang penakut, cengeng gitu. Padahal kehidupan yang akan datang itu tambah keras. Jadi setelah muncul generasi Z, sekarang muncul generasi strawberry. Generasi strawberry itu apa? Nek didelok niku nyenengke bocahe. Api-api, ayu-ayu, ganteng-ganteng, resik-resik, tapi cengeng. Ketika kesenggol melenyok, strawberry itu dengan nek terlalu kenceng demok melenyok. Gitu. Generasi yang terbaru ini mereknya jenisnya generasi strawberry. Jadi jangan sampai nih dengan menghadirkan generasi-generasi seperti itu. Kalau emang jatuh ya sudah. Terus kalau emang dia nyenggol gelas pecah, ya jangan langsung dimarahi. Udah beresin, apa-apa. Kamu punya duit toh, kamu jawab ayo beliin, ganti gitu. Ajarkan tanggung jawab, jangan malah titik-titik dilindungi. Nek salah selalu ditutupi, dia nggak akan pernah mau jadi orang salah, selalu pengennya benar. Padahal mungkin dia sedang benar-benar salah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga ini potret yang luar biasa dari didikan orang tuanya khususnya ibunya, sehingga beliau siap sedia berkorban menjaga Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Dan Zubair dan Tolha serta Ummul Mukminin keluar pada perang Jamal pada zaman itu tahun 36 Hijriah. Dan dalam perang tersebut Zubair terbunuh oleh Umair bin Julmus. Dan ini peperangan salah paham sebenarnya. Peperangan salah paham. Satu kubu kaum muslimin meminta ditegakkannya keadilan atas meninggalnya Khalifah Utsman. Satu kubu membela Khalifah Ali. Dan kemudian ada provokatornya. Provokatornya namanya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang masuk Islam, yang dia ngompori. Udah jadi kompor meleduk. Maka tadi di depan kita ngomongkan keimanan itu harus sinkron antara hati, mulut, dan perbuatan. Nah udah nggak sinkron, maka yang terjadi adalah ketika dua kaum muslimin bertemu perang, kok ngeploi ya berarti dia orang munafik. Makanya kamu nih santri-santri kalau kemudian ada teman berantem, terus kamu malah ayo, nah, itulah kamu orang munafik. Harusnya kamu apa? Fa'asliku baina akhwaikum. Damaikan, dilarang, dicegah, didamaikan. Habis itu didudukkan. Jadi kayak masalah foto. Rebutan apa toh? Iku lho rebutan blok dari setengah. Di porong wae kalau dibagi lagi, kalau telurnya tinggal satu ya bagi dua setengah. Kalau telurnya tinggal setengah bagi lagi tinggal seperempat gitu. Lihat tadi bagaimana Tolha bin Ubaidillah, dia sampai dikenal sebagai orang yang turah kendel, turah dermawan, turah kebaikan. Jangan sampai kita jadi pemuda-pemuda muslim terus penakut, pelit gitu kan, suka berantem sama temannya. Dan Zubair menikah dengan 7 orang istri, bukan berarti istrinya ada 7 kali pernah menikah, ya, maupun lebih dari 1 berarti maksimal cuma 4, dan beliau mempunyai 11 putra dan 10 putri. Walibina azali Allah wa iyyakum, ya, ini dulu yang bisa saya sampaikan, 10 orang yang dijamin masuk surga yang harus kita imani, dan keimanan kita berdasarkan dalil. Dan tadi sudah disebutkan 10-10-nya itu, yang pertama adalah Umar bin Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin
Abi Thalib, Utsman bin Affan maaf, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini nanti yang memimpin pasukan untuk mengobrak-abrik, membinasakan kekaisaran Romawi Persia. Makanya seorang muslim perlu, khususnya kalian anak-anak muda, senang untuk membaca sirah perjuangan para sahabat. Dengan belajar sirah mereka, kamu jadi tahu bagaimana Islam itu berkembang. Islam itu butuh pejuang, orang-orang yang mau berkorban. Dan berkorban gak harus soal darah, berkorban waktu, pikiran, tenaga itu juga baik. Makanya mumpung kamu masih muda, posisimu, tugasmu belajar, maka banyaklah berkorban untuk menghabiskan masa mudamu untuk menuntut ilmu. Dituntut ilmu yang terbaik, yaitu Quran, dipelajari isinya, didengarkan apa yang disampaikan ustadz-ustadz, sehingga generasi-generasi muda itu nanti banyak yang hadir menjadi orang-orang yang alim, yang itulah yang akan menjadi benteng buat agama ini, yang akan meluruskan umat ini, yang akan menjaga agama ini khususnya di negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya itu yang bisa saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.